Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq. Betul nggih? Di halaman 143 masih membahas kedudukan sholat. Sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Beliau sampaikan kepada umatnya pada saat ingin menghembuskan nafas terakhir. Kata beliau, as-sholata as-sholata. Perhatikan olehmu sholat, sholat, sholat. Jadi maksudnya perhatikan olehmu sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian semua. Aslinya wa ma malakat aimanukum itu budak aslinya maknanya. Jadi budak. Kalau dalam konteks kekitaan karyawan lah, pembantu rumah tangga karyawan itu mesti diperhatikan hak-haknya. Jadi yang pertama sholat, Nabi wanti-wanti betul, karena sholat itu jangkar ya. Jangkar yang akan menyadarkan kita bahwa kita ini hamba dan Allah itu Tuhan kita. Orang itu kalau lupa sholat kadang lupa kalau dia itu hamba. Orang itu sering lupa kepada Tuhannya ya kadang-kadang gak sholat. Tapi kalau masih sholat paling tidak dia masih punya kesadaran bahwa dia hamba yang memiliki Tuhan yang harus disembah, yang kepadanya dia bergantung, berharap, mohon perlindungan dan seterusnya. Makanya saya ulang sekali lagi, manusia itu bersyukurlah pada Allah kalau dia masih punya kesadaran untuk sholat. Berarti dalam dirinya masih ada jangkar kesadaran bahwa dia hamba yang harus menghamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga hal yang paling akhir yang akan hilang dari agama Islam. Artinya apabila sudah tidak ada lagi sholat, maka agama pun sirna. Yang pertama kali lepas itu kekhalifahan dalam Islam. Jadi sistem tata negara Islam itu yang pertama kali lepas. Terakhir itu sholat ya. Terakhir itu sholat. Kalau udah sholat hilang, udah berarti agama Islam ini sudah mulai sirna, dan itu kiamat. Karena sebelum hari kiamat itu nanti Allah hembuskan angin dari
surga, yang mengatakan dari utara, yang siapapun di dalam hatinya ada imannya, mencium angin itu, menghirup udara itu, maka dia akan mati. Sehingga yang tersisa di dunia ini cuma orang-orang kafir saja, dan tidak ada lagi yang mau menyebut nama Allah, sehingga akhirnya kiamat ditegakkan. Karena selama nama Allah masih disebut, kiamat itu ditunda. Jadi saya ulang, selagi nama Allah disebut, kiamat itu ditunda. Kalau selagi masih ada adzan, selagi kita masih mau zikir kepada Allah, mau sholat, takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, selagi nama Allah disebut, kiamat ditunda. Tapi kalau udah nanti hari hanya tadi, ketika sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka tinggal tunggu waktu kiamat untuk ditegakkan. Itu seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi orang Islam. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan bahkan nanti ketika semua orang mati, itu kiamat tidak kunjung dieksekusi oleh Allah. Ternyata ada seorang anak muda Muslim yang sedang mengembalakan dombanya di padang Arafah. Jadi nanti Arafah itu seperti semula, yaitu subur nanti pada akhirnya. Anak muda ini Muslim, dia sedang mengembalakan kambingnya di padang Arafah. Tinggal satu orang itu gak mati, lainnya udah mati semua. Semua orang Islam seluruh dunia udah mati kecuali satu orang itu. Maka Allah utus seekor harimau. Dalam satu riwayat, malaikat yang menyerupai harimau untuk menerkam anak muda itu. Dan akhirnya anak muda itu mati. Begitu mati, tidak ada orang Islam lagi, udah di atas muka bumi, nggak ada lagi orang nyebut nama Allah, nggak ada lagi orang Islam. Tidak lama Allah eksekusi, kiamat. Maksudnya paham ya? Satu orang Muslim hidup itu kiamat tidak Allah tegakkan. Nunggu sampai mati semua baru Allah tegakkan kiamat. Berarti satu orang Muslim itu sangat berharga dalam pandangan Allah. Jadi iman Islam itu oleh Allah itu sangat dihargai oleh Allah, dengan penghargaan melebihi harga langit dan bumi. Karena selagi masih ada orang yang beriman, satu orang Muslim masih hidup, itu kiamat tidak Allah tegakkan. Itu berharganya seorang Muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling nikmat dalam kehidupan kita ini adalah nikmat hidayah dalam bentuk iman dan Islam ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita ini dianugerahkan oleh Allah iman dan Islam ini, dan semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam ini. Semoga Allah kuatkan dan sempurnakan iman Islam kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Iman Islam kita, iman Islam pasangan kita, iman Islam keturunan kita, anak cucu kita, semuanya semoga Allah sempurnakan hingga kita menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim, mukmin, muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ini saya izin minum kopi dulu nih, mumpung masih panas. Bismillah. Itu ya diantara hal yang patut kita perhatikan, bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah. Allah anugerahi kita semua ini iman dan Islam. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Kemudian yang kedua, budak tadi. Jadi budak atau kalau kita karyawan, pembantu, itu perhatikan hak-hak mereka, jangan sampai kita mendolimi mereka. Nah, jadi di saat banyak orang yang berbuat dolim kepada karyawannya, kepada pembantunya, maka kita jangan sampai berbuat dolim kepada mereka. Apalagi serumah dengan kita. Kita suruh mereka masak masakan yang enak, nggak dibagi, jangan. Misalnya ibu-ibu ada acara arisan di rumah, masak menu yang enak-enak, yang masak pembantunya, atau pembantunya ikut menyaksikan masaknya itu.
habis nggak dibagi sama sekali. Jangan begitu. Jangan begitu. Bagi mereka walaupun nggak banyak. Syukur-syukur ya bagi banyak juga. Kalau misalnya terbatas menunya mahal misalnya, paling nggak minta maaf lah, ada basa-basinya lah. Mbak maaf ya, ini kamu nggak bisa menikmati ini Mbak karena ini bahannya mahal dan cuma sedikit ini. Ya, paling nggak kita ada permisi-permisinya. Kita menghormati perasaannya. Kalau kita lihat pakaiannya nggak pantas, kasih pakaian yang pantas. Kasih tempat, kalau dia tinggal bersama kita, kasih tempat tinggal yang layak. Allahu Akbar. Kalau sakit ya diobati. Dianggap kayak saudara sendiri yang serumah. Tuh. Allahu Akbar. Salat juga hal paling akhir yang akan hilang dari agama Islam. Artinya apabila sudah tidak ada lagi salat, maka agama pun sirna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Liyun qadhanna ural islami, layun qadhanna ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbasa annasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al hukmu wa akhiruhun as-salah. Tali atau jati diri Islam akan sirna, pasti akan sirna sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Setiap satu kali hilang maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum. Sekarang mencari negara yang betul-betul menegakkan hukum Allah itu sulit. Mekah itu ngomongnya saja itu menegakkan hukum Islam, tapi dalam prakteknya tidak 100% juga. Ini yang pertama kali lepasnya. Dan tali yang terakhir adalah sholat. Kalau udah terakhir sholat lepas, udah setelah itu wassalam udah. Makanya kalau ada orang nggak sholat itu ya bahaya. Saya ceritakan kemarin kan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan langsung kalau ada orang nggak sholat itu sengaja nggak sholat maksudnya ya, karena durhaka kepada Allah, kafir. Ada yang mengatakan begitu. Itu mazhab Zahiri, Ibnu Hazm. Imam Ahmad bin Hambal yang saya tahu juga berpendapat yang serupa. Berbeda dengan itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dirinci, kalau nggak sholatnya karena malas, dosa besar. Tapi kalau nggak sholatnya karena meremehkan sholat, maka telah murtad atas kesepakatan para ulama. Makanya hati-hati. Itu yang saya pernah cerita di sini. Ada jamaah nanya ke saya, Ustadz ini ada tetangga meninggal dunia dan kami belum pernah tahu yang bersangkutan ini sholat. Apakah perlu kita sholatkan jenazahnya? Saya bilang coba tanya sama keluarganya deh, siapa tahu dia sholat. Ternyata kata keluarganya nggak sholat emang. Pertanyaan terakhir saya bilang, pernah nggak Anda mendengar dia menghina sholat? Enggak sih, ya sudah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sholatkan saja lah. Kenapa? Karena dia tidak menghina sholat. Tapi kalau dia menghina sholat, itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Makanya hati-hati. Allahu Akbar. Jika kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa sholat seringkali disandingkan dengan zikir. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 45 itu yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi salat itu substansinya zikir ya, menyebut dan mengingat Allah. Maka kalau kita sholat, harusnya tidak hanya badan kita yang menghadap kepada Allah, tapi batin kita pun juga ikut menghadap kepada Allah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, kenapa sholatku tidak merubahku menjadi lebih baik?
Ternyata aku baru sadar, kata beliau, bahwa selama ini aku hanya menghadapkan badanku dan bukan jiwaku, bukan ruhku. Makanya kalau kita sholat itu lahir batin juga ikut sholat. Kalau badan kita ruku, ruh kita juga ikut ruku. Kalau badan kita sujud, ruh kita juga ikut sujud. Jadi jangan cuma badannya saja. Tapi orang sholat dengan badannya masih lebih baik daripada yang nggak sholat sama sekali. Kan ada orang, wah selalu sholatnya masih belum khusyuk, mending gak usah sholat dulu yang menunggu khusyuk. Ya. Kapan khusyuknya? Nggak sholat aja enggak. Jadi tidak apa-apa. Awalnya kita gerak dohir dulu, tidak apa-apa. Badan kita dulu yang bergerak. Lama-lama pelan-pelan batin kita juga insya Allah ikut bergerak. Orang itu kadang meraih khusyuk itu menjelang kematiannya ada. Jadi seumur-umur hidup nggak pernah mencapai khusyuk. Tapi karena dia istiqomah terus sholat, menjelang wafat itu Allah kasih hadiah sholat khusyuk. Ya ada. Ada orang itu beramal dalam kebaikan. Kadang ya susah ikhlas. Bertahun-tahun berbuat kebaikan kadang susah ikhlas. Tapi menjelang wafat kadang Allah buat dia ikhlas dengan tulus. Makanya jangan pernah berhenti bermujahadah. Jangan pernah berhenti bermujahadah. Hidup ini ya begini memang. Saya sering sampaikan kan. Kadang ya ada jatuh-jatuhnya. Ya begitu jatuh ya bangun lagi gitu. Kadang ya ada kotor-kotornya. Kalau kotor ya mandi lagi gitu. Kalau kadang ya ada putus-putusnya, putus ya disambung lagi. Kadang ada bengkok-bengkoknya ya diluruskan lagi. Terus gitu aja sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada orang yang lurus terus itu enggak ada. Pasti orang itu ada bengkok-bengkoknya pasti. Enggak ada orang yang enggak ada putusnya nyambung, enggak. Pasti ada putus-putusnya, namanya manusia. Enggak ada orang yang lancar, pasti orang itu ada jatuh-jatuhnya. Yang terpenting itu bagaimana begitu jatuh ya bangun lagi, kotor ya mandi lagi, putus sambung lagi, bengkok ya diluruskan lagi. Udah gitu aja rumusnya. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lunyu-lunyu ya penekno. Ya walaupun licin-licin tetap harus memanjat. Namanya hidup kan aqobah. Perjalanan menuju kepada Allah itu jalan naik. Nah, jalan naik masih ada licin-licinnya, tapi kita terus naik. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau bisa ngebut, kalau bisa lari-lari. Kalau pas bisa lari. Kalau nggak bisa lari jalan. Kalau nggak bisa jalan paling nggak ngesot, kalau belum merangkak, ngesot. Yang penting jangan berhenti atau balik, apalagi balik kanan. Di perjalanan menuju Allah terus, jangan pernah berhenti. Sesungguhnya ini di surah Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Rabb-nya yaitu Allah lalu dia sholat. Jadi sholat bagian dari cara untuk membersihkan jiwa. Sholat ini cara untuk membersihkan apa? Jiwa, menenteramkan jiwa. Ini kalau ini boleh percaya boleh tidak, tapi harus percaya ayatnya ada. Kalau bapak ibu punya masalah ya, punya masalah, baik masalah yang ada sebabnya atau masalah yang tidak ada sebabnya. Jadi masalah itu ada dua, ada yang ada sebabnya, ada yang nggak ada sebabnya. Yang ada sebabnya itu jelas, masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan ekonomi, masalah dengan tetangga misalnya. Itu namanya masalah dengan besan, masalah dengan ipar. Itu masalah dengan mantu misalnya. Nah itu jelas masalahnya jelas itu. Atau yang nggak jelas masalahnya, tapi bawaannya suntuk gitu, sedih. Ya kan apa ya kan, terutama ibu-ibu kan kadang tahu-tahu kayak bawaannya kesel aja, nggak jelas. Misalnya gitu misalnya. Maka kalau begitu, coba ambil wudhu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Berarti tidak pada waktu yang dilarang ya. Waktunya kapan saja, yang penting tidak pada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu adalah ketika matahari
Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi penggala. Atau jangan juga sholat sunnah mutlak saat matahari persis di tengah, kecuali hari Jumat. Dan jangan pula sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Udah bebas waktunya kapan saja, yang penting tidak pada waktu yang dilarang itu. Sholat itu. Sholatnya 2 rakaat salam. Nanti berdiri lagi sholat sunnah mutlak. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Itu nanti bisa diraba ya. Insya Allah dada itu jadi melapang, pikiran lebih jembar. Nah, dan insya Allah akan juga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Makanya ada sebagian ulama juga yang menganjurkan, kalau kita sedang kena musibah bahkan, itu dianjurkan untuk sholat juga. Namanya sholat ayat namanya. Sholat ayat namanya. Sholat ayat itu sholat atau sholat isti'anah, sholat minta pertolongan kepada Allah. Mengamalkan firman Allah di surah Al-Baqarah 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang telah beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi begitu. Maaf ini misalnya dapat kabar yang buruk lah, misalnya tentang anak sakit atau apa. Coba ambil wudhu dulu, sholat, berdoa sama Allah, baru telepon. Atau kalau memang tegang telepon dulu, terus sholat, doakan. Itu namanya memohon pertolongan Allah dengan apa tadi? Sholat dan sabar. Itu seperti itu. Insya Allah. Sebagian para ulama kita sholat seperti itu, sholat ngilangi sumpek. Sholat ngilangi sumpek itu. Sebagian ulama kita itu bahkan kadang sampai 25 salam kadang. Bukan sengaja, bukan. Ya apa saya sholat ya. 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi sholat, Allahu Akbar, pelan santai aja, gak usah terburu-buru. Salam, nanti capek ngopi dulu. Nah, ini mumpung kopinya masih panas, saya izin minum lagi nggih. Nah, saya minum lagi kopinya, izin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu aja. Bisa dicoba nanti itu, silakan dicoba nanti. Pokoknya kalau jenengan ada masalah, baik yang ada sebabnya atau yang nggak ada sebabnya tadi itu, atau yang nggak jelas sebabnya, udah ambil wudhu, sholat sunnah mutlak, mengamalkan firman Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Udah masalah apa saja, insya Allah. Udah secapek-capeknya kalau perlu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niat sholat sunnah mutlak, Pak. Niat sholat sunnah kita jawab. Niat sholat sunnah, atau dalam hati niat sholat sunnah untuk minta pertolongan kepada Allah juga boleh. Seringkali orang nyebut sholat apa? Sholat hajat ya. Cuman kan penamaan sholat hajat itu ulama beda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoifkan. Tapi kalau sholat sunnah mutlak ulama sepakat sahih. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, 2. Nanti capek berhenti dulu, ngopi dulu. Nah, jangan diselingi nonton drakor, jangan. Atau jangan selingi nonton berita politik, nanti malah ngamuk-ngamuk. Jadi mending ngopi. Nanti sholat lagi 2 rakaat salam, 2. Silakan dicoba lah. Daripada nggak jelas ngapa-ngapain, mending begitu. Atau kalau lagi males mau sholat, misalnya agak malas atau karena sakit atau apa, coba baca Al-Quran aja lah. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Itu zikir. Itu dicoba kan nanti. Kalau masalah apa saja udah, masalah apa saja. Wah, ini ngadepi anak ndawablek, naudzubillah misalnya dinasihati nggak bisa, ambil wudhu, menghadap sama yang menciptakan anak kita. Mohon pada Allah agar hati anak kita itu
lahir batinnya dikendalikan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Udah gitu aja. Ini duit kok tidak masuk ini misalnya. Ambil wudhu, sholat. Kan ada orang itu yang uangnya itu keluar masuk, keluar nggak masuk kan ada ya. Pemasukan ngepas, pengeluaran ngegas. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nama pengeluaran pemasukan ngepas, pengeluaran ngegas. Pendapatan satpam, pengeluaran direktur utama. Repot. Udah sholat aja. Jangan pernah putus asa. Kita ini bukan tidak ada solusi. Kadang kita ini kurang sungguh-sungguh gitu aja. Bukan tidak ada solusi. Karena Tuhan kita itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin nggak ada solusinya itu. Menurut Allah lah ya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan bagi kita, bagi Allah kan nggak ada yang tidak mungkin. Cuman seringkali kita ini kurang sungguh-sungguh. Kita ini kadang kurang sungguh-sungguh gitu aja. Allahu Akbar. Pun lanjut. Kemudian surat Toha, surah ke-20 ayat 14, aqimi sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk menyebut dan mengingatku. Alhamdulillah. Terkadang salat juga disandingkan dengan zakat. Dan wa aqimus sholata wa atuz zakah, Al-Baqarah ayat 110. Salat itu kan hubungannya langsung dengan Allah. Kalau zakat hubungannya dengan siapa? Sesama. Berarti orang itu harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Harus itu. Orang itu tidak baik dalam pandangan Allah kalau hanya baik hubungannya dengan Allah tapi dengan sesama buruk. Atau dibalik, dengan sesama dia baik, dengan Allah dia buruk, itu juga tidak baik dalam pandangan Allah. Jadi kalau mau baik dalam pandangan Allah, harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Itu harus itu. Dua-duanya harus. Dan perintah salat dan zakat ini disebut oleh Allah secara bersamaan itu tidak kurang dari 82 kali. Tidak kurang dari 82 kali, kalau nggak salah itu kurang lebih 82 kali. Allahu Akbar. Atau dengan kesabaran. Kadang salat disebut dengan kesabaran. Tadi saya katakan di surah Al-Baqarah ayat 5 itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini masalah apa saja ini? Masalah apa saja? Masalah apa saja? Tadi saya bilang masalah yang ada sebabnya atau yang nggak ada sebabnya. Udah menghadap sama Allah, salat 2 rakaat, mohon pada Allah. Mohon pada Allah, mohon pada Allah. Apa saja. Ini orang ngutang nggak bayar-bayar ini. Padahal dia duitnya banyak. Ini mangkir terus. Tak sholat ya. Mohon pada Allah. Paling enggak misalnya kok sampai mati dia enggak bayar utang kita. Paling enggak semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu loh. Jadi kan ada model orang itu wis ngutang gak bayar, bangkrut pisan wong iku. Cara diidek sing metu mung tok. Gak isikan apa-apane pisan. Sementara dia kan belum bayar sama kita utangnya. Udah, sholat aja menghadap sama Allah, mohon pada Allah semoga diselesaikan hutang ini bagaimana caranya, bagaimana baiknya. Nah, nanti insya Allah Allah punya cara sendiri untuk mengganti semua itu. Mungkin dari dia, tidak dari dia, tapi Allah buka pintu rezeki dari yang lain sehingga menutupi, bahkan lebih dari apa yang ada itu. Waktunya sholat ini ada yang nanya di online, Bu Ania Putri. Waktunya kapan saja Bu sholatnya? Kan ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu waktunya kapan saja. Yang penting tidak pada waktu yang diharamkan oleh Allah. Kapan waktu yang dilarang oleh Allah itu? Satu, ini yang nggak boleh Bu ya. Jangan sampai sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi penggala. Waktu duha awal baru boleh. Nah,
Yang kedua, tidak boleh sholat sunnah mutlak itu saat matahari persis di tengah waktu istiwa. Zuhur sekarang jam 11.55 nggih. 56. Nah, berarti jam 11.50 jangan. Karena itu udah mulai di tengah itu matahari itu. Nah, itu jangan itu. Nanti kalau masuk zuhur baru boleh lagi. Sampai setelah asar itu jangan. Habis sholat asar jangan sholat sunnah mutlak lagi sampai matahari tenggelam. Jadi yang nggak boleh di tiga waktu yang tidak boleh. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi penggala. Yang kedua pada waktu matahari di tengah kecuali hari Jumat hingga tergelincir hingga masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga pada waktu setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Kalau udah sholat asar jangan sholat itu lagi sampai matahari tenggelam, baru kita boleh sholat itu lagi. Sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah itu aja. Atau seringkali orang nyebut sholat hajat. Cuman saya ulang tadi, kalau penamaan sholat hajat itu ada yang mendoifkan. Daripada berantem sholat sunnah mutlak itu aja. Karena sholat hajat itu sholat mutlak juga sama. Sholat sunnah mutlak juga sama. Atau sholat minta tolong kepada Allah. Sholat minta tolong kepada Allah, mengamalkan tadi firman Allah di surah Al-Baqarah 153 sama atau Al-Baqarah 45 tadi. Dan ini di sini sholat disandingkan dengan sabar. Sabar dalam ayat ini maksudnya apa? Puasa maksudnya. Sabar itu maksudnya apa? Puasa. Jadi sabar di sini maksudnya puasa. Jadi saya ulang, sabar di sini maksudnya puasa. Jadi kita suruh minta tolong kepada Allah dengan sholat dan puasa. Allahu Akbar. Jadi kombinasi antara puasa dan sholat itu luar biasa. Anda sholat sunnah mutlak itu saat Senin Khamis misalnya. Lagi saum Senin Khamis. Sambil ngisi waktu luang saat saum, nggak ada kegiatan, sholat sunnah mutlak sambil mohon pertolongan pada Allah. Pas lagi saum, wah jos ya. Saum double sama sholat, semantep. Spol. Jadi bukan tidak ada solusi, tapi seringkali kita yang kurang sungguh-sungguh itu aja. Ada ulama lagi yang mengatakan kan sholat itu cahaya, kata Nabi kan. Jadi as-sholatu nurun was-sabru diyaun. Kata Nabi, sholat itu cahaya, sabar itu juga cahaya. Nah, masalah itu ibarat gelap itu kegelapan. Kalau kita datangkan cahaya, gelap pergi gitu. Jadi kalau kita mengundang cahaya dalam kehidupan kita, masalah itu pergi insya Allah. Bisa ulang, kalau kita mengundang cahaya dalam kehidupan kita, gelap itu pergi insya Allah. Begitu. Allahu Akbar. Terkadang juga dengan ibadah haji. Kadang sholat digabung dengan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar ayat 2 itu, Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu hubungannya dengan kurban di waktu bulan haji. Katakanlah Nabi Muhammad ini di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Ini dihubungkan antara haji dan sholat. Makanya kalau ada orang pulang haji kok malah nggak sholat, berarti bermasalah ya. Allah, ada orang pulang dari Mekah malah nggak sholat, ditanya kenapa nggak sholat? Saya di sana sudah sholat di Masjidil Haram. Kan di Masjidil Haram itu sekali sholat pahalanya dikalikan 100.000 kali.
Jadi saya tidak usah sholat lagi. Ada yang ngomong begitu itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Wah kaji tapi gak sholat. Jadi ini katanya udah sholat di Masjidil Haram. Karena dikalikan berapa 100.000 kali. Berarti mulai gak usah sholat itu geblek itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Salah ya. Harusnya pulang haji harus tambah rajin sholat. Ciri haji mabrur itu 2 kalau kata Nabi pas ditanya mabrur itu apa kriterianya ya Rasulullah, Nabi mengatakan linul kalam wa it'amut ta'am. Jadi kata-katanya semakin lembut dan peduli ngasih makan orang lain. Kata-kata lembut itu bukan berarti itu seorang Medan jadi orang Solo enggak, atau orang Surabaya jadi orang Jogja enggak. Tetap dengan logat ala Surabaya dan Medannya, tapi lebih santun gitu lah pokoknya, lebih santun. Terus kemudian yang kedua, peduli ngasih makan orang lain. Itu ciri khas haji mabrur kata Nabi Aukamakal. Jadi kalau Anda pulang haji atau sudah haji, satu koreksinya itu ucapannya bagaimana, dan yang kedua sikap kita pada sesama bagaimana. Kalau peduli alhamdulillah, kalau enggak peduli ya naudzubillah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terkadang juga pembahasan sholat didahului dengan pembahasan amal baik dan diakhiri dengan amal baik pula, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij dan di awal surah Al-Mu'minun, di mana Allah berfirman yang artinya ini Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Titik-titik sampai serta orang-orang yang melihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi harusnya sholat itu berdampak pada kebaikan yang ada sesudahnya. Jadi jangan sampai kemudian orang selesai sholat kok malah tambah dablek kalau bahasa sederhananya. Makanya kalau kata para ulama, jangan cuma lihat sholatnya, lihatlah setelah sholatnya apa yang dia lakukan. Jangan cuma lihat bacaan Al-Qur'annya, lihat setelah bacaan Al-Qur'annya apa. Nah di sini saya sering tanya orang kemudian, dan ini nggak satu, beberapa orang lah nanya ke saya, itu gimana ya Ustaz ya? Padahal orangnya itu rajin ibadah loh Ustaz, tapi kok nggak cocok ibadahnya sama perbuatan sehari-harinya. Saya jawab, dia rajin ibadah saja masih begitu, apalagi nggak rajin ibadah lebih parah lagi, saya bilang gitu. Itu satu. Yang kedua, ini koreksinya. Ya ini saya nggak koreksi beliau, cuman ini koreksi buat kita bersama aja. Kadang kita ini ketika beribadah kepada Allah hanya pakai badan kita saja, lupa melibatkan ruhani kita, jiwa kita. Maka ketika kita tidak melibatkan jiwa kita, itulah masalahnya kemudian. Itu seperti itu. Ini geruduk saya teruskan enggak apa-apa? Tegang apa enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Ya, nanti kalau hujan sambil berdoa lah. Pas di masjid pas waktu mustajabah. Tapi insyaallah sampai kita pulang belum hujan insyaallah. Kalau hujan ya tadi waktu yang mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Baterainya. Iya, baterainya mau wassalam. Baterainya mau wassalam ini. Tapi saya ngomong dengar enggak ini? Dengar nggih? Dengar ini. Ini mau wassalam ini. Salah satu bentuk kepedulian ajaran Islam terhadap sholat adalah perintah untuk melaksanakannya dalam perjalanan atau saat sedang berada di rumah, baik dalam keadaan aman maupun dalam peperangan atau ketakutan. Saking pentingnya sholat, dalam keadaan perang pun wajib sholat. Orang lagi koma udah nggak sadar, kalau nggak sadar nggak wajib sholat, mohon maaf kalau nggak sadar. Tapi kalau masih sadar, walaupun cuman diingatan saja, tapi tidak bisa menggerakkan badan, itu tetap wajib sholat. Contoh misalnya ngeten, ada orang dia koma, dia dengar ada waktu sholat masuk, ada adzan dia dengar,
tapi dia udah nggak bisa menggerakkan badan, bahkan membuka matanya nggak kuat, tapi kesadaran masih ada, maka dia wajib sholat walaupun tanpa tayamum, tanpa wudhu, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sholatnya pakai apa? Sholatnya pakai hati. Jadi misalnya dia lagi nggak sadar ini, lagi koma tapi sadar, karena nggak bisa menggerakkan anggota tubuh termasuk matanya, tiba-tiba dia dengar adzan, dia tahu ini masuk waktu sholat misalnya, maka dia sholat walaupun dengan hatinya. Dengan hatinya digerakkan untuk sholat, hatinya digerakkan untuk sholat karena sudah nggak bisa gerak ngapain. Tanpa wudhu tidak apa-apa. Tanpa tayamum nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa nyuruh orang juga, nggak bisa, udah nggak gimana. Tapi dia harus sholat pakai hati itu, pakai hatinya. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, sebisanya. Sudah nggak ingat bacaan sholat, yang nggak usah baca, nggak ingat. Kan kalau kita baca kan kalau ingat, kalau nggak ingat nggak usah baca. Baca apa terus baca subhanallah. Nggak bisa baca juga, ya sudah, yang penting gerak sholat, yang penting hati gerak sholat. Allah Akbar. Saking wajibnya sholat, sampai perang pun wajib sholat. Sholat 5 waktu maksudnya. Ya tentu bagi yang sakit boleh dijamak sholatnya. Kalau sekiranya sholat tepat waktunya dirasa berat. Jadi ada orang-orang tertentu itu kalau sholat tepat pada waktunya itu dirasa berat, maka kemudian dia bisa sholat sambil dijamak supaya untuk meringankan. Kalau kata Imam Syafi'i dan kitab Al-Umnya, boleh seseorang itu menjamak sholat itu sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau memang diperlukan takdim ya takdim, kalau takhir ya takhir. Terserah seperlunya itu kalau dalam Al-Um Imam Syafi'i terkait dengan sholat itu. Ada perintah itu surah Al-Baqarah ayat 238 239 itu. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta asar, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, maksudnya sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Intinya dalam keadaan perang sekalipun kita wajib sholat walaupun sambil berkendara, sambil jalan kaki, sambil semua keadaan bagaimana, yang penting kita harus sholat, tidak boleh tidak sholat. Nah, kalau dalam kondisi sudah damai, tenang, maka sholatnya normal kembali dengan ketentuan-ketentuan sholat yang ada. Tapi kalau dalam kondisi perang, iso-isoni. Sebenarnya ini tidak hanya perang ya. Dalam kondisi-kondisi di mana kita sulit, seperti kalau kita naik kereta, naik bis, naik pesawat. Kalau mobil pribadi kan bisa turun ya. Kalau bis malam itu asal pas berhenti di restorannya ya bisa sholat biasa. Tapi kalau pas nggak berhenti kan ya sama saja, sulit juga sholat itu. Nah sementara kita harus sholat, kita tidak mungkin Pak berhenti Pak, sholat dulu Pak, tidak mungkin bisa seperti itu, karena yang punya bis juga kejar target. Sementara kita harus sholat. Bisa sih turun, cuman kan ditinggal kalau kereta api. Kalau pesawat turun di mana terus? Kapal laut demikian juga. Maka ya sudah, sholatnya semampunya. Misalnya di kereta, saya pernah mencoba sholat sambil berdiri di kereta itu. Saya ke musolanya kereta. Banyak orang tidur, gak jadi. Akhirnya sholat di kursinya saya. Ya duduk, bisa nih berdiri di jalan itu, tapi kan mengganggu orang yang lalu-lalang mau ke kamar kecil atau mengganggu pegawai kereta itu. Akhirnya ya sholatnya sambil duduk akhirnya. Sebisa yang saya lakukan itu. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i, nanti turun diulang itu. Karena sholat dengan cara duduk itu dianggap sebagai sholat dihormatil waktu saja. Jadi nanti sampai di tempat diulang sholatnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Cuman untungnya ulama enggak satu, ulama itu banyak. Ada ulama lain yang memegang kaidah rukhsah yang diambil, keringanan yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib mengulang sholat yang sudah diambil secara keringanan tadi itu. Jadi kalau kita udah tayamum atau udah wudhu dan sholat di atas kereta atau bis atau pesawat tadi, itu sudah cukup dan tidak harus mengulang. Tapi kalau mau mengulang boleh, tidak apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang diulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya i'adah.
Nah, sementara sholat di atas kendaraan itu dianggap sebagai sholat lihurmatil wakti saja. Tapi ini nanti diskusinya panjang ya. Cuman kalau Anda nanya saya termasuk yang berpendapat tidak harus diulang kalau saya. Kenapa? Saya berpegang pada kaidah yang mengatakan bahwa rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib untuk diulang. Itu yang saya pegang, itu kaidahnya itu yang saya pegang. Prakteknya di Bulughul Maram itu ada 2 orang sahabat Nabi sholat sambil tayamum karena nggak ada air. Selesai sholat tiba-tiba ada air. Yang satu ngulang, yang satu tidak mengulang. Terus lapor sama Nabi. Kepada yang mengulang, Nabi bilang kamu dapat pahala 2. Yang mengulang kamu dapat pahala 2. Yang nggak mengulang kata Nabi kamu sudah sesuai dengan sunnah. Bener kamu. Nah, jadi yang nggak mengulang disebut bener, yang mengulang disebut dapat pahala berapa? 2. Nah, itu seperti itu. Jadi rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Seperti ada nanti di sini juga ada 2 orang yang datang ketika itu Nabi sedang sholat berjamaah dengan para sahabat. Nah, 2 orang ini nggak ikut sholat. Selesai sholat kan diantara mujizat Nabi bisa ngelihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi nanya, kamu muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Kenapa tidak sholat bersama dengan kami? Kami udah jamak di kemah kami ya Rasulullah. Kata Nabi, lain kali kalau kalian datang pada satu kaum yang kaum itu sedang sholat, hendaklah kamu ikut sholat bersama dengan mereka. Nah, tapi Nabi tidak mewajibkan mereka mengulang. Berarti jamaknya sudah sah dan tidak wajib diulang. Cuma Nabi menganjurkan saja. Kalaupun sudah dijamak, kok sampai di kampung itu orang lagi sholat, suruh ngikut lagi kata Nabi. Tapi itu nggak wajib. Cuma anjuran saja. Nah, itu menunjukkan bahwa rukhsah yang diambil sudah sah. Kayak gini loh, jenengan dari Bogor, khawatir macet, zuhur jamak sama asar. Sampai sini masih jam 4. Ternyata lancar. Harus diulang? Tidak. Tidak harus diulang. Boleh diulang? Boleh. Harus diulang? Tidak harus. Boleh diulang? Boleh. Nah, itu kaidahnya tadi itu. Saya pakai dalil yang tadi itu ada di Bulughul Maram itu. Dan di sini juga ada nanti insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, monggo Pak Diro. Katanya di dalam perjalanan tadi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya pernah melihat video sholatnya orang lagi berperang, Pak. Di mana yang saya lihat itu ada 2 shot. Shot pertama menjalankan sholat. Yang shot kedua dia siap mengeluarkan senjata. Ya. Lihat kalau lagi ada musuh. Tapi belum sampai selesai nanti gantian Pak. Ya. Jadi yang kedua sholat, yang itu siap. Ya. Kenapa tidak selesaikan dulu? Nanti gantian waktunya terlalu lama atau begini? Ya, baik, sami-sami. Intinya sholat khauf itu macam-macam. Nanti di sini kita ada bab tentang sholat khauf. Yang Nabi contohkan tidak satu. Salah satunya itu. Tapi ada yang sampai selesai. Ada. Jadi sholat bersama dengan Nabi sampai selesai. Mereka salam duluan, tapi Nabi nggak salam. Nanti pasukan yang kedua masuk, sholat bersama dengan Nabi. Mereka selesaikan dulu baru. Jadi macam-macam Pak. Jadi ada yang sampai selesai, ada yang model kayak Bapak tadi itu. Di sini aja udah beberapa macam. Terus kita ambil kesimpulannya bagaimana? Gini kesimpulannya. Sholat saat perang itu sesuai dengan kebutuhan. Lihat model perangnya juga Pak. Perang bagaimana? Sekarang kan perangnya kan pakai komputer Pak sekarang. Jadi tergantung dari konteks yang dihadapi. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Ini saya matikan HP saya ini ya. Ya. Pak